Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Astria Windisi Hombing, NIM 18050139 akan mempresentasikan bab 2 dalam buku lembaga keuangan, yaitu bank komersial. Langsung saja. Dalam bab ini yang pertama itu ada pendahuluan, di mana bank adalah lembaga keuangan yang mampu memobilisasi dana atau mengumpulkan dan mengalokasikan dana dengan jumlah yang cukup besar dan paling dominan dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Kemudian, bank komersial dapat muncul karena bank komersial mampu menekan biaya transaksi dibandingkan dengan transaksi langsung. Dan ada sumber dana eksternal dari perusahaan-perusahaan non-keuangan seperti obligasi, pinjaman, saham, dan lainnya. Kemudian poin yang kedua itu ada bank komersial sebagai lembaga perantara keuangan, di mana setiap transaksi yang dilakukan pasti ada resiko yang harus dihadapi. Terutama pada poin ini yang menghadapi resiko tersebut adalah pemilik dana karena adanya informasi asimetris, di mana pada sebelum transaksi harus melakukan adverse selection, dan yang kedua itu ada moral hazard, yaitu yang terjadi setelah transaksi. Resiko tersebut dapat dikurangi dengan menganalisa peminjam bagi adverse selection dan melakukan pengawasan peminjam bagi moral hazard. Kemudian, bank dapat membantu kedua proses tersebut dengan cara untuk adverse selection, bank harus menyewa auditor untuk membedakan mana peminjam yang baik dan mana peminjam yang buruk. Dan untuk moral hazard, bank dapat melakukan pengawasan. Sehingga semakin banyak transaksi keuangan yang dilakukan bank, biaya menyewa auditor dan pengawasan juga akan berkurang. Dengan biaya transaksi, keuangan menurun, dan dengan biaya transaksi tersebut, keuangan menjadi lebih murah bagi pemilik dana pinjaman dan peminjam. Dan pada akhirnya, bunga pinjaman juga akan lebih rendah. Kemudian pada poin ketiga ada aktivitas bank komersial. Bank komersial memiliki fungsi untuk mengumpulkan dana dari deposan atau supplier dana dengan menerbitkan kewajiban dan mengalokasikannya ke pihak debitor sehingga menjadi aset bank. Dan aktivitas pada bank itu ada dua, yaitu kewajiban dan aset. Pada kewajiban atau liabilities, yaitu instrumen bank komersial untuk mencari dana dari pihak ketiga atau deposan atau kreditor yang terdiri dari checkable deposits atau cek giro, non-transaction deposit yang terbagi atas tabungan, deposit berjangka, dan borrowings. Pada non-transaction deposit terbagi dua, yaitu ada tabungan dan deposit berjangka. Kemudian ada borrowings dan ada bank capital yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban. Untuk aset sendiri ada cadangan, cash items in process of collection, kemudian ada deposit at other banks, dan ada yang terakhir itu ada securities. Dan ada kredit dan physical asset atau non-earning assets. Pada poin keempat ada karakteristik bisnis bank komersial. Bisnis bank komersial ada aset nasabah, ada aset bank. Pada bisnis bank komersial itu aset nasabah diubah menjadi aset bank. Maka bisnis bank disebut sebagai asset transformation. Selain itu disebut juga sebagai borrowing short and lending long. Kemudian keuntungan yang diperoleh bank komersial, pinjaman dana dalam jangka pendek dengan kewajiban bunga yang rendah diubah menjadi aset jangka panjang dengan kewajiban bunga yang tinggi. Selisih bunga jangka panjang dan pendek menghasilkan spread atau menjadi keuntungan bank komersial. Kemudian yang poin kelima itu ada tugas utama manajemen atau pengelolaan bank, yaitu ada manajemen kewajiban atau utang, kemudian ada manajemen aset, kemudian ada manajemen likuiditas, dan ada manajemen kecukupan modal.
Cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.